nama kontrak, kemudian nilai kontrak, lalu objektifnya proyek ini apa, kemudian lama pembangunan apa, stakeholdernya siapa-siapa saja, lalu bagaimana rencana proyek timeline, kemudian subcontractingnya seperti apa. Nah itu ada dalam proyek charter. Apakah ini dibuat atau tidak? Kontrak dengan klien apa dengan kita? Kontrak kita dengan BOS dengan klien. BOS dengan klien kan ada. Bukan Pak, maksudnya yang saya tanya bukan kontraknya, jadi project charternya dibuat tidak. Kalau kontraknya memang ada. Project charter itu isinya kontrak kan? Apa? Beda Pak, project charter itu keseluruhan informasi, kalau kontrak ya kontrak gitu kan. Informasi tanggal kontraknya, tanggal delivery seperti itu kan? Iya termasuk, jadi siapa stakeholdernya, siapa-siapa saja, kemudian objektifnya apa, pembangunan apa. Nggak ada. Nah, ya. Oke, jadi tidak didokumentasikan. Tidak apa, kalau memang tidak ada, ini sebagai apa? Nanti kan gambaran kita ya. Kemudian yang nomor 2, kita masuk ke project execution plan. Nah biasanya gini Pak, bukan biasanya, jadi sesuai standar, seorang project manager itu harus membuat project execution plan. Jadi semua terarah, mulai dari mana dia memulai project itu dibaca. Dan bahkan project execution plan ini dibuat selama fase proposal gitu. Nah, selama fase proposal ini dipeganglah waktu eksekusi. Kalau nanti ternyata ada deviasi, tahapan-tahapan harus berubah gitu ya. Nah ini nanti akan dibicarakan antara shipyard dengan klien. Sejauh ini yang kami dapatkan itu adalah pertama project schedule, yang kedua project progress. Tapi project execution plan itu sendiri kami tidak melihat gitu ya. Ini saya besarkan aja kelihatan. Nah, mohon confirm untuk project execution plan ada atau tidak gitu ya. Pak, maaf ya, ini saya potong boleh ya Pak ya. Saya mewakili PT BOS ya. Di situ berarti terbuka ya suara ya. Ada ya. Terbuka. Ada Kapten Komang juga yang mewakili PT PLA ya, Kapten Komang ya. Dengar ya. Jadi gini Pak, kemarin kami kan udah baca kontrak kami dengan PLA. Betul Pak ya. Di kontrak kami PLA tuh ada pasal-pasalnya, kami udah baca semuanya Pak. Iya. Setuju Pak ya. Jadi kami sangat terima kasih nih, ya kan, konsultan Rina datang ke sini, ya kan. Tapi di dalam kontrak kami itu ada mengacu pada pasal berapa, kami kan berbicara dengan kelas, ya Pak ya, setuju ya Pak ya. Jadi kan seharusnya dalam kontrak itu antara PT PLA dengan kami BOS itu kok ada masalah kita ngomongnya kelas dulu. Di dalam kontrak terus seperti itu. Oke Pak ya. Apabila sampai kita bertiga udah sepakat kelas nggak bisa memutuskan untuk apa, barulah kita undang dari pihak lain. Betul. Benar Pak ya. Jadi menurut saya ya ini Bapak bagus sekali bikin, ini nggak masalah. Ya kan ini report Bapak ke PLA silakan, ya kan. Tapi jujur kami ingin ya kalau ada masalah ya kami minta kelas dilibatkan di sini gitu loh Pak. Oh, sorry. Jadi begini ya, saya kasih input juga. Mas Adit masih diskusi. Oke. Jadi kan memang kapal yang mau dibuat atau tongkang yang mau dibuat itu under class ya. Setuju. Nah, tadi Pak Rudi menyampaikan sesuai kontrak kalau ada dispute dilibatkan class. Betul. Silahkan gitu ya. Mungkin di kontrak tidak terdefinisi sampai sejauh mana sih cakupan kelas. Setuju. Gitu. Jadi kelas itu saya tekankan seperti di awal sudah saya sampaikan, kelas tidak mengurusi project. Kelas itu mengurusin quality. Semua kapal yang dibangun under class, Ajax class, mereka urusin quality-nya. Jadi strukturnya seperti apa, di verify mulai dari engineering sampai pembangunan. Materialnya jenis apa, spesifikasinya jenis apa. Setuju. Nah, kalau bicara keterlambatan project sebenarnya ini ada yang Pak Gunawan ya. Kalau ada keterlambatan project atau penyusunan project seperti apa,
kelas tidak ikut campur. Ya betul, setuju Pak. Kita ngomong masalah keterlambatan Pak ya. Di sana kita ada pasal berapa Bu Ratu yang menyebutkan yang kita akan delivery 3 kapal. Oh, di ini Pak, di pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 ya. Iya. Ya, pasal 6 ayat 2 itu berbunyi kita akan mendelivery kapal. Ya, dengan syarat adalah killing. Killing. 3-3-nya. Ya kan Pak ya. Jadi kita kan ini killing baru 1 nih, belum 3-3-nya nih Pak. Ya kan, jadi secara schedule belum bisa mulai sebenarnya Pak. Iya. Karena kita mau delivery 3-3-nya Pak. Jadi kok tidak dilakukan killing, kita belum bisa bilang mulai ini dibilang schedule dimulai. Itu loh Pak. Ya, kita mengacu pada kontrak. Kita mengacu pada kontrak. Setuju Pak ya. Makanya kan dari awal kita minta itu segeralah kita killing dulu biar ini, dan killing itu kapal di bawah 500 gross ton itu nggak pakai presentasi berapa, itu udah boleh killing sebenarnya. Nah, terus Bapak bilang untuk masalah seperti ini yang Bapak meeting masalah ini, kita kan ada kick off meeting sebelum terjadi pembangunan kapal. Di kick off meeting juga sudah tertera semua di sana seperti apa, termasuk sampai di ITP Pak ya, ada ya. Kalau kita buka ITP-nya itu tanggung jawab antara kelas dengan galangan sampai di mana, tanggung jawab antara PT PLA dengan BO seperti apa, itu juga ada tertera. Jadi makanya mohon maaf nih, ya kita masih terbuka Pak, jujur Pak. Sebenarnya kami juga untuk dari Bapak konsultan Rina ke sini juga kami welcome awalnya, ya kan, setuju banget ya kan, kasih masukan. Tapi untuk menjudge lebih dalam tahu gimana, mungkin antara PT PLA dengan kelas dengan kita bicara dulu Pak. Itu aja Pak, inti kami mengacu pada kontrak seperti itu. Bapak bilang benar, kualitas ini itu benar, nggak salah. Tapi dari awal kan sudah ada kick off meeting tuh, ya kan? Seperti dokumen, seperti apa. Kalau memang awal dokumen kita nggak jelas, ya jangan dijalanin. Kalau memang jelas, lanjutkan. Nah, terus ini kan dari OS-nya kan ya, owner survey ada di sini tuh. Saya ada terus, betul nggak Pak? Nah di sana juga kita ada RFI. Nah RFI kita juga kadang sampai OS pun nggak tanda tangan, padahal kan harus tanda tangan di sana, ya kan? Jadi ini kalau jujur Pak, ini antara mungkin Kepkomang ya mewakili PT PLA ya. Mungkin kita ada yang mau bicara. Halo, Kepkomang silakan. Halo. Agak jauh nih suaranya nih. Masukin ke TV aja Pak suaranya. Bisa nggak? Sebentar Pak Rudi, sebentar Pak Komang ya. Saya masukin ke TV suara. Udah jelas di sini, ke sini. Cap. Halo. Cap Komang. Pak Rudi bisa dengar suara saya Pak Rudi? Sudah jelas, siap. Ya, jadi begini, izin menyampaikan di sini juga ada dari Gamal Lawyer ya. Jadi mungkin tidak terinformasi, tidak terupdate dari manajemen PT POS bahwa kami dari top manajemen PT PLA dan PT POS itu sudah ada pertemuan. Oke. Nah di situ di pertemuan itu ada pembicaraan, ada dispute yang ada suatu hal yang tidak sesuai di lapangan. Nah ada di pasal kontrak kita yang menjelaskan ketika hal itu tidak sesuai, kita berdasarkan kesepakatan antara PT PLA dan PT POS itu berhak mengundang Rina Konsultan sebagai pihak penengah untuk menengahi atau meluruskan apa yang tidak sesuai di lapangan. Jadi ini kita tidak berbicara kelas, itu berbeda. Jadi kenapa Pak Fahod hadir di tengah-tengah kita saat ini adalah antara kesepakatan kami top manajemen PT POS dengan PT PLA. Jadi pada intinya bisa saya jelaskan di sini, apapun yang kita lakukan ibaratnya kita stand down dulu di sini, kita riset apa yang salah selama ini kita lakukan, ayo kita luruskan. Karena di awal itu memang ada suatu ketidaksesuaian. Nah ketidaksesuaian itu agar maksudnya ketidaksesuaian itu kita tidak jalankan, jangan sampai kita nanti tersesat karena pet-nya itu yang salah gitu. Makanya kita meriset lagi, diundanglah Rina Konsultan di sini untuk meluruskan apa yang salah. Nanti kalau sudah sesuai baru kita jalankan. Nah kita berdua PT POS dan PLA diwajibkan memberikan dan membuka informasi seluas-luasnya kepada pihak Rina Konsultan tanpa rejection untuk meluruskan hal ini gitu. Jadi kita terbuka aja di sini apa yang kurang, apa yang ada, apa enggak. Jadi bukan sekarang ini, bukan saat kita berdebat, karena berdebatnya sudah kami kemarin itu
antara top manajemen PT PLA dengan PT POS. Jadi kurang demikian, mudah-mudahan bisa menjawab karena di pasal di pasal berapa itu tertera bahwa kita berdua Kayaknya konekin ke TV aja Pak biar kedengaran suara ini. Konekin ke TV biar apa? Bentar Pak Komang, nanti ini suaranya hilang lagi nih Pak. Halo. Halo. Suaranya mati nih. Ini saya mau connect ke TV dulu ya, sebentar Pak Komang. Ya. Pak Bahor. Oke, sudah kedengar ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Kami mungkin mau menambahkan yang dimaksud dengan kehadiran Rina hari ini adalah follow up dari bentuk kesepakatan antara top level management yang dilakukan langsung, pertemuan langsung face to face. Jadi kalau seandainya pihak dari Pak Yudin ingin membahas kembali lagi ke kelas ataupun pada perjanjian-perjanjian, juga follow up ini adalah pertemuan ini adalah follow up dari implementasi pasal 12.3, dan ini sudah ada dokumen meetingnya, sehingga mungkin saya mengusulkan kita lanjutkan saja dulu pertemuan ini dengan paparan dari Rina, karena Rina juga hadir pada kesempatan ini juga atas kesepakatan bersama level manajemen. Paham. Izinkan saya menjelaskan ya. Jadi waktu saya udah lihat MOM meeting ya, sana ada Pak Beni, ada Pak Al Hadid ya dari pihak PT BOS ya, yang kan mengacu pada pasal yang 12 ayat 3 ya kan. Di sini kita baca nih ya kan, apabila diskusi bersama kan belum mencapai kesepakatan. Nah, sedangkan waktu itu diskusinya kan waktu pasal PLA dengan BOS tidak menghadirkan kelas Rina. Maksudnya hari itu harusnya kita hadirkan kelas Rina dahulu. Ya kan, kita udah sepakat bagaimana, barulah kita bisa undang dari konsultan Rina gitu loh Pak. Gitu. Jadi sebenarnya ini minta tolong ya kan, hanya saran ya kan. Silakan sih lanjut, nggak masalah, saya menjelaskan aja. Harusnya di sini kelas Rina juga harusnya dilibatkan itu Pak, karena kami tahunya kan ini masalah, kok ada masalah dari awal itu seperti di ITP juga tertera ya kan, semua ada itu antara kami itu sudah sepakat tuh dengan Pak siapa kemarin Stefanus siapa juga ada tantangan ya di ITP kami. Nah itu loh Pak maksudnya. Jadi antara kelas dengan PLA dengan BOS ini harus ketemu dulu, nggak bisa dengan PLA dengan BOS loh, kelasnya kok nggak dihadirkan. Makanya saya waktu baca LM saya kaget loh, Pak Beni dengan Pak Al Hadid ini ketemu di Jakarta dengan top manajemen kok kelasnya nggak dihadirkan, sedangkan di ITP udah tertulis itu ada beberapa witness harus dengan kelas gitu loh Pak. Maaf nih gitu loh. Jadi sebenarnya ini kerja bisa dibilang bagus atau tidak ya kan. Nah untuk fabrikasi kan belum ada masalah ya kan. Di erection itu kan kelas belum ngecek ya kan, jadi belum bisa dibilang bermasalah apabila dari kelas belum ada komen gitu loh Pak. Jadi jujur kami agak bingung juga di galangan, kami bingung top manajemen bahasanya seperti apa, kami ya bingung juga loh. Kami ya komplain ke top manajemen, ke Pak Beni termasuk Pak Al Hadid juga, Pak ini kelas kan belum ada apa-apa, belum ada masalah Pak, kami bisa kerjakan, kenapa harus di komen dulu, saya bilang itu loh Pak. Maaf ya maksud saya. Jadi mohon maaf nih, kalau bisa kita hadirkan kelas deh, bisa nggak kapan kita waktu, jadi biar kita sama-sama bicara dengan kelas juga gitu. Karena di dalam kontrak kita itu kelas wajib, dan di ITP kita itu kelas gitu, bukan konsultan. Itu Pak, maaf. Izin bicara moderator Pak Pahod ya. Iya Pak, silahkan Pak. Ya, jadi Pak Rudi begini, mungkin saya ulang lagi penjelasannya. Kalau semuanya itu smooth, sesuai, itu tidak masalah. Kita masih melibatkan kelas. Tetapi ketika ada dispute, seperti dibicarakan 12.3 itu, kita naik level. Kita bertemu bersama antara manajemen, kemudian
kita menunjuk konsultan atas kesepakatan bersama, bukan atas kesepakatan PLA. Jadi begini, istilahnya sekarang ini kita bukan berada pada level yang normal, gitu loh. Kalau level non normal, oke, between kelas PLA dan kita dengan PT POS, kemudian PLA menengahnya. Tetapi ketika tidak ada normal, kami sebagai pemilik mengajukan banding. Nah, penengahnya siapa pada saat ketika ada dispute itu? Kami sepakat, Pak Beni menunjuk konsultan Rina, kita menunjuk konsultan Rina. Nah, dialah sebagai penengahnya di sini untuk mencari tahu apa masalahnya gitu. Jadi saya sampaikan gitu levelnya. Level ini ketika normal itu kan seperti biasa antara saya dengan PT Bos ngomong konsultan dengan kelas dan sebagainya. Tetapi sekarang keadaannya tidak normal. Akhirnya kita bertemu kembali. Di situlah kita naik level. Kita PT Bos dengan PLA bertemu, kemudian menunjuk konsultan Rina. Kalau permasalahannya kenapa di sini tidak ada kelas, itu tidak masalah, tinggal diundang aja di meeting ini gitu. Tapi seperti saya sampaikan tadi, mari menghormati fungsi konsultan di sini sebagai penengah untuk menunjukkan bukan pointing finger. Maksudnya ini loh yang harus diriset dan harus kita perbaiki. Jadi kalau tujuannya perbaikan, saya rasa dari masing-masing dari diri kita tidak akan ada rejection. Demikian Pak Rudi dan Pak Pahot. Terima kasih. Pak Komang, izinnya saya, ini kita ngobrol santai lah Pak Komang ya, sambil santai digigit ya Pak ya. sorry. Jadi gini Pak. Ini pekerjaan, maksudnya tadi Bapak bilang ada di luar normal ya. Mungkin kalau saya nggak salah dengar ya. Berarti sepertinya kan, wah ini kerjaan reject atau apalah. Sepertinya mungkin saya salah ya kan. Kalau saya bilang antara OS PT PLA dengan Rina, apakah sudah ada komunikasi dan apakah sudah maksudnya dari kelas sudah benar mereject barang kita. Nah itu baru di luar normal. Ini kan kita belum di reject, ini masih pekerjaan. Jadi kalau dibilang di luar normal, belum di luar normal Pak Komang. Oke, mungkin gini ya Pak Rudi ya, Ya, Pak siap. Komang, saya coba ambil jalan tengah ya. PT BOS sih bisa berhak untuk mengajukan keberatan Rina Consulting melakukan katakan evaluasi ya. Tapi ini pertama adalah hasil dari follow up berdua, both parties antara PLA dengan BOS sepakat untuk menunjukkan consulting ya. Tadi pada kan saat Bapak MOM ya. Bapak bilang mengatakan PLA kenapa tidak mengundang Rina kelas. Betul. Pertanyaannya kan begini Pak, saya ini off the record ya, supaya Bapak Rudi ini punya wawasan. Jadi siapa yang berkontrak dengan Rina kelas? Setuju. Nah, PLA atau BOS? BOS. Nah, lalu mengenai complaining dari PLA itu kan ke BOS kan Pak. Nah, siapa yang harusnya melakukan verifikasi dan klarifikasi follow up complaining PLA ini gitu kan? Tentunya harusnya dari BOS ke Rina kelas. Nah, pada saat ada kesepakatan pembicaraan antara Pak Beni mewakili top level manajemen BOS dengan PLA, seharusnya kan Pak Beni berdiskusi di internal BOS bagaimana hasilnya kalau kita undang Rina kelas. Nah begitulah seharusnya Pak. Nah tapi kan ini kita nggak tahu ya di internal seperti apa. Yang saya baca dari hasil RFI itu undangan dari BOS ke Rina kelas kan tidak komprehensif ya Pak ya, sorry, karena setelah saya periksa di RFI itu Rina kelas datang pada saat join bottom flight aja, waktu apa namanya erection bucket, nah, itu dia tidak datang gitu, belum diundang ya. Nah jadi dalam hal ini yang mau kita luruskan bukan kualitinya dulu Pak, jadi project secara holistik. Nah tadi kan Pak Rudi juga menyampaikan laying untuk 3 unit. Setuju. Jadi belum dikatakan terlambat. Nah, nanti kita akan masuk ke situ ya, ke kontrak. Jadi saya belum nyampe ke situ, masih dalam preliminary holistic project review. Kalau saya sampaikan sedikit, masalah laying ini jadi perdebatan sengit. Nanti nggak jadi Pak, gitu kan? Ya, setuju. Nah, lebih baik kita lanjutkan dulu proyek evaluasinya ini secara holistik. Saya sampaikan, silahkan nanti masalah-masalah ini kita rangkum bersama.
apa saja yang masih dispute nanti dibicarakan lebih lanjut gitu Pak. Setuju Pak. Soalnya gini, sebenarnya ini waktu top manajemen Pak Benny waktu hadir di meeting ya, saya nggak salah dari perwakilan dari top manajemen ya, karena mereka juga tidak melihat secara, maksudnya kontraknya jelas, ya kan, tapi mereka tidak melihat detailnya seperti ITP kami, ya kan. ITP sini sudah tertera juga Pak, itu perjanjian antara di situ ada terakhir dari pihak perusahaan PLA juga tantangan nih Pak Stefanus Subandi ya. Nah bahwa tuh kalau pemeriksaan itu, ya kan, ada kelas dengan pembangun, ada kelas dengan pembangun dan pembeli, ya kan. Jadi kalau maaf nih, saya nggak tahu maksud. Intinya gini Pak, saya belum bisa menerima kapal saya dibilang ini seperti apa kalau dari kelas belum ada komen. Dan kan memang kita kecuali ini dari kelas Rina sudah Pak ini udah di reject ini erectionnya bermasalah gitu kan. Ya sedangkan dari kami nggak mau peduli. Nah PLA berhak ngundang kelas konsultan lain untuk lu ngerti gak sih gitu loh, ya kan. Nah ini loh Pak, jadi mohon maaf maksudnya mungkin ya kemarin Pak Benny dan Pak Al-Hadid dia kan tidak terlalu detail melihat di kita punya ITP gitu kan. Menurut saya nggak apa-apa sih Bapak seperti ini, cuman menurut saya ini mungkin Bapak jelasin ke tim ke PLA sendiri. Dari kami PT BOS intinya kami cuma tahu ya sebelum kelas mengkomplain kami itu belum ada masalah, itu Pak intinya Pak. Tapi lebih baik coba atur waktu lagi. Nah kita duduk bareng dengan kelas dihadirkan, ya kan. Menurut saya itu lebih bijak lah, gitu loh. Karena saya sebelum kelas komplain saya anggap ini kerja belum ada masalah, itu Pak. Karena dari awal sudah ada MOM, dokumen ini itu sudah siap semua baru jalan. Jadi kalau saya belum baru dikomplain, kapal saya belum selesai, menurut saya ya ini saya agak keberatan, maaf ya Pak Komang ya, gitu loh. Jadi jujur saya ini nggak masalah menurut saya untuk konsultan diundang sama PLA ya nggak masalah, ya kan silakan. Tapi ini berarti internal meeting antara PLA dengan konsultan gitu loh Pak. Jadi kalau bisa Pak. jadi gini ya, saya silakan Pak Jeffrey. Karena ini adalah mohon maaf Pak Pahor, saya menambahkan. Siap. Kita melakukan pertemuan hari ini adalah follow up atas keputusan bersama, kesepakatan bersama dari para pihak yang langsung diwakili oleh owner langsung, yang langsung diwakili oleh direktur langsung, pemegang kewenangan tertinggi. Jadi kita nggak akan melakukan hal ini kalau nggak ada juga kesepakatan sebelumnya. Bahkan keputusan Kilaing juga di situ dicantumkan. Kilaing untuk Hall 2021 akan segera ditandatangani beberapa hari. Di situ disebutkan 10 hari setelah hasil dari Rina ini, hasil dari survei Rina ini. Jadi semua keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hadirnya kita hari ini sudah ada. Jadi kalau seandainya ini dikembalikan lagi menurut versinya Pak Rudi, ini kan mementahkan itu loh. Kita juga menghargai, tapi tetap kalau seandainya pihak bos memang tidak mau melaksanakan ini ataupun tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani, silakan saya kira buat surat resmi aja supaya kita tahu gitu loh bahwa kesepakatan yang sudah ditandatangani itu tidak akan bersedia dijalankan oleh PT BOS. Mungkin itu jalan keluarnya, sehingga kita juga nggak usah ngabisin waktu hari ini. Setuju, saya kan setuju. Gitu. Ini silakan buat surat. Oke, gitu loh, supaya kita tahu bahwa ada rejection atas kesepakatan yang sudah ditandatangani. Itu loh maksud saya. Sorry, kita kalau boleh lihat yang pertama kali komplain dari Pak Komang ya, kita coba lihat suratnya, boleh dibuka nggak ya? Boleh dikirim Coba. ke saya juga. Boleh, silakan Pak. Coba Silakan ya, di-share. surat tanggapan bisa lihat ya, boleh ya. Saya kira dari bisa dari kita nggak bahas mundur lagi gitu loh. Kita nggak membahas mundur surat yang kemarin. Justru karena kita tidak lagi membahas yang surat-surat kita kemarin, muncullah kesepakatan baru yang merupakan keputusan tertinggi bersama yang harus kita jalani bersama, kita patuhi. Saya kira itu gitu loh. Izin menambahkan Pak Pahor, Pak Rudi. Siap. Ya, jadi gini,
Dari surat yang keberatan kami sampaikan itu, saya meluruskan apa yang disampaikan Pak Jeffrey, timbul kesepakatan gitu. Karena berantem yang seperti, maksudnya diskusi yang hebat seperti ini pun sudah terjadi di level atas seperti itu. Nah, dan tidak ketemu jalan tengah. Akhirnya apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya ya hasil kesepakatan surat itu yang kita menunjuk konsultan gitu. Nah, kalau tadi ada bahasa dari Pak Rudi bahwa silakan ini antara PT PLA dengan konsultan Rina, bukan begitu jawabannya. Kalau kelas menolak, kami bekerja nggak pernah, bukan begitu. Justru karena ada sesuatu kekhawatiran di pihak kami, makanya kita meminta ini di riset ibaratnya. Ayo kita berdiskusi ulang dengan menunjuk konsultan Rina sesuai dengan kaidah-kaidah aturan membuat kapal dan proyek yang benar itu seperti ini, agar nanti kekhawatiran kami sebagai klien Anda itu bisa terjawab begitu. Jadi bukan dalam artian Bapak dengan kelas membuat kapal, kami ini klien Anda, kami yang akan membayar kapal itu gitu. Jadi tolong dikembalikan ke track lagi, bukan Anda membuat kapal berdasarkan arahan dari kelas Rina gitu. Justru ini kita mau ketengahkan, mau selesaikan agar menjadi benar, dan itulah yang diskusi ini yang hebat ini sudah terjadi sebelumnya dengan level airnya timbul kesepakatan itu. Ayo kita tunjuk konsultan Rina apa yang perlu diperbaiki dari kedua belah pihak itu, Pak Rudi. Maksudnya kalau kita kembali lagi ke belakang nggak selesai nih, Pak. Oke lah, selesai. Oke, Pak Komang, gini deh, juga saya akan mendengarkan, tapi jujur saya tidak akan terlalu mengikuti ya, maaf ya, maksudnya gini, karena saya tetap mengacu pada kelas, tapi nggak apa, silakan kalian mau lanjut silakan lanjut, oke, gitu aja ya. Jadi mungkin begini Pak Rudi, tadi kan sudah saya sampaikan kelas itu hanya bicara quality. Kemungkinan kalau bicara project, begitu dia diundang, dia hadir tapi tidak akan mau jawab apa-apa karena ranah dia bukan project. Ranah dia itu hanya quality yang dibangun itu saja gitu kan. Nah, masalah dispute, QA-ing dan sebagainya mereka juga akan angkat tangan. Itu yang akan saya highlight di sini ya. Tapi kita nggak tahu nanti. Nah, apapun nanti temuan kami yang kami jabarkan di sini, silahkan nanti di-verify ke kelas, karena memang kelas yang akan mengeluarkan sertifikat gitu ya Pak. Misalnya kami bilang ini deformasi, kita ikut aturan Ajax kelas, sepanjang 100 meter ada deformasi hanya boleh 5 cm. Nah, kenyataannya itu lebih dari 5 cm, misalnya 10 cm atau 15 cm. Nanti di-verify saja ke kelas, apakah ini kami tetap boleh lanjut membangun. Kalau kelas bilang boleh, ya silahkan. Tapi hati-hati, di ujungnya pasti dia bilang deformasinya lebih dari 10 cm atau 15 cm. Tolong diperbaikin agar meet dengan minimum 5 cm. Nah ini reworknya ini, begitu Bapak tidak komunikatif, merilis RFI, undangan secara komprehensif, mereka kan juga tidak akan datang ya Pak. Bapak nanti akan kerugiannya banyak gitu loh maksudnya. Setuju. Jadi gini Pak, kami juga setiap kali juga ada komunikasi dengan kelas, ya kan? Makanya ya mungkin ini salah saya ya, kita miskomunikasi ya Pak ya. Jadi intinya gini Pak, dari saya yakin PLA juga pasti punya pembelaan PLA, PT BOS juga punya pembelaan PT BOS, ya kan? Ya kalau dari PT BOS adalah sebelum ini kapal di reject atau sebelum ini kapal dicek oleh kelas, berarti itu kapal belum di reject. Ya, saja Pak intinya Pak. Betul. Kalau undangan kelas, karena beberapa kali kami undang kelas dan ternyata OS-nya pun jarang hadir, sehingga disitulah maka kemungkinan juga kelas juga mau datang nih OS-nya kemana. Tapi begitu kami lihat di ITP, ternyata ya itu antara kelas dengan galangan gitu Pak. Jadi ya saya nggak salahkan OS juga kalau nggak hadir di situ. Jadi yang bisa weakness ini antara kelas dengan BOS terlebih dahulu gitu loh Pak. Yaudah, Bapak silakan lanjutin, nggak apa-apa. Saya mendengarkan, intinya kami tidak ada komen apapun. Kami hanya komen dengan kelas itu aja. Bapak, silakan Pak Pakot. Nggak apa-apa ya, Pak. Jadi ya, gini Pak, sebelum saya lanjut, pasti saya akan meminta klarifikasi ada atau tidak dokumennya gitu ya Pak. Kalau memang ada,
bilang ada, kalau tidak ada, tidak ada. Nanti kan ini menjadi review, lalu ada rekomendasi. Karena kita di sini bukan berpihak kepada PLA, tidak juga berpihak kepada BOS. Tentunya kan kita ingin proyek ini smooth gitu ya. Oke, Bapak, nanti untuk Bapak minta jawab langsung, mungkin setelah kita meeting ini nanti Bapak kirim ke kami akan jawabnya, kami akan tertulis juga gitu ya Pak ya. Iya. Boleh ya. Jadi kalau untuk langsung jawab, kami dari BOS belum bisa langsung jawab Pak, itu ya Pak ya. Oke. Oke Bapak, silakan lanjut. Nah, ini kan dari kami, ini hanya ada project schedule dan project progress gitu ya. Project schedule-nya sendiri yang ditampilkan, ini saya ambil contoh ya project schedule. Ini saya stop sharing dulu. Oke, ini adalah project schedule untuk 019. Direvisi terakhir 17 Mei 2025. Pak Komang kelihatan ya Pak Komang? Kelihatan Pak, kelihatan. Ini saya besarkan Betul, ya. Pak, kelihatan. Iya, saya besarkan supaya kelihatan. Ini kan direvisi 17 Mei 2025, baru nih, artinya 2 bulan lalu ya. Apa sih yang dibahas di dalam schedule ini? Ini saya bukan mengkritik, tapi informasi yang ingin disampaikan dari schedule ini kan adalah tahapan-tahapan proses, benar ya Bapak-Bapak? Iya. Tahapan-tahapan proses. Lalu dari sisi project, di mana critical part project ini gitu, saya tidak melihat di sini. Critical part itu adalah timeline dan proses di mana tidak boleh terjadi keterlambatan. Nah ini penting. Jadi project schedule ini harus jelas critical partnya seperti apa. Kemudian ini dibuat 17 Mei 2025. Apakah ini re-baseline atau masih mengacu kepada baseline? Kan itu pertanyaan berikutnya ya dari kami. Nah ini perlu diklarifikasi. Kalau ini adalah re-baseline, tentunya harus mendapatkan approval dari klien. Baseline-nya sendiri, apakah ini sudah di-approve oleh klien sebelum di re-baseline? Nah ini menjadi analisa kami gitu ya. Jadi karena tidak ada critical part, tentunya tidak diketahui di mana proses kritikalnya yang harus direview. Nah, bagaimana cara klien mereview schedule ini? Bagaimana PT BOS mereview schedule ini? Tentunya mengalami kesulitan gitu ya. Saya yakin tim BOS sendiri akan mengalami kesulitan. Jadi cara mereview ini harus sama-sama gitu Pak, mindsetnya antara PT BOS dan PT PLA. Tidak bisa PT BOS itu bikin schedule blok begitu ya Pak. Nah, kemudian mengenai project progress. Project progress ada disampaikan kemarin oleh Bu Aulia ya. Soft copy-nya udah jadi belum Bu? Yang mana Pak? Progress. Oh yang summary itu ya? Iya. Iya sudah ada. Soft Cuman copy-nya itu ada. perlu direvisi sedikit Pak. Nah, oke. Nah dari project progress yang saya lihat, weight progress itu sendiri pun tidak ada kesepakatan antara PT BOS dengan PT PLA. Nah, pada saat BOS misalnya bilang progress 38%, dari mana gitu kan? Apakah ini sudah disepakatin? Nah, ini penting Pak. Makanya di dalam project, saat weight progress itu di-consider, tetap harus mendapat approval
dari kedua belah party gitu ya. Setuju. Saya tambah dikit boleh Pak ya? Ya, silahkan Pak. Pada saat kita belum terjadi BINGAP ada kick off meeting tuh Pak ya, Mm-mm. kelas PLA dengan BOS. Di sana kan harusnya ada dibahas semuanya, ya kan? Kenapa dari perwakilan PLA tidak berbarengan, ya kan, untuk mereview itu masalah bobot prestasi itu Pak, progresnya berapa persen? Oke. Ya, jadi masalah di sini juga, ya oke ini makasih Pak masukannya. Seharusnya dari pihak PLA juga OS-nya atau yang pendampingnya bisa, ya kan? Pada saat itu tentukan, jangan sudah jalan setengah-setengah seperti ini. Ya, oke, makasih Pak. Artinya memang ada miss dari kedua belah pihak. Betul, berarti ini di note ya, jadi kedua pihak ada miss juga, gitu, bukan dari pihak PT BOS aja ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian saya akan lanjut ke berikutnya. Ini mengenai quality plan. Quality plan ini kan harusnya berbicara mengenai, sebentar saya tampilkan dulu Excel-nya ya. Oke, sudah terlihat ya Pak Komang? Kita masuk. Oke, terlihat. Kita masuk di quality plan. Jadi quality plan ini kan harusnya dibagi dua, antara quality assurance dan quality control. Saya masuk ke quality assurance dulu. Quality assurance itu kan bicara proses flow-nya project ya. Nah, sampai di sini quality assurance itu tidak ada planning, kemudian tidak diketahui, tidak bisa di-track seperti apa prosesnya. Nah, kemudian saya coba menggali lebih jauh mengenai flow assurance di PT BOS. Saya tampilkan sebentar bisnis proses flow-nya ya. Oke, Pak Komang sudah bisa lihat ya proses flow pembangunan Bisa. bus di Blue Ocean. Jadi Blue Ocean memang punya proses flow mulai dari starting setelah menerima kontrak, dimulai dari perencanaan, kedatangan material, persiapan erection, autoblast, cutting plate dan bending plate, sampai ini ke bawah nanti proses erection di fase nomor 8 dan nomor 9. Nah, yang kita mau highlight di sini, di mana di sini jalurnya kelas nanti bila terjadi rejection atau perbaikan, karena proses flow-nya semua lurus-lurus aja gitu ya. Harusnya kan begitu di reject ada balik lagi kemana, ada balik lagi kemana. Nah, ini di sini juga menandakan proses flow di internalnya BOS perlu ada improvement ya. Karena saya lihat di standar itu kan contoh misalnya di poin 6 proses fabrikasi panel-panel. Itu ada production drawing, ada yard fabrikasi standar, lalu ada kelas standar. Ini saya highlight aja. Nah, pada saat kelas datang melakukan review, nah ini di sini harusnya di mana penolakan rejection. Nah, ini perlu ada improvement di sini. Oke. Saya akan masuk lagi ke Excel. Kemudian saya akan masuk ke quality control. Nah, di sini kan harusnya ada quality inspection plan. Saya dapat datanya, di sini ada quality system yang sudah disubmit Bu Aulia, ada lagi. Belum muncul. Belum muncul. Belum muncul ya Excelnya ya. Sudah muncul belum? Belum. Di unshare aja dulu. Sudah muncul? Oke, sudah. Excel ya? Ya. Oke. Nah, quality system ada, kemudian QC working procedure ada yang Bu Alia ya.
Kemudian RFI ada, material sertifikat ada, material sertifikat yang diinspek oleh kelas ada, welder sertifikat belum. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Oke, nanti diupdate ya. Iya. Iya. Kemudian PQR dan WPS itu sudah ditunjukkan. Nah, saya mau masuk ke RFI. Kenapa kelas bilang belum di reject? Karena RFI yang sudah disubmit itu kan masih diinspek pada fase bottom plat joining, Pak. Dia belum masuk ke yang lebih lanjut. Kemudian mengenai engineering plan, saya masuk ke engineering plan. Secara khusus memang engineering plannya tidak dibuat, gitu ya. Tetapi engineering dokumen di fase perencanaan itu sudah disubmit ke kelas dengan mendapat approval. Progresnya berapa persen, Pak? Progres udah 90% lebih. 90%. Iya, tinggal outfitting aja. Kalau untuk basic outfitting itu tinggal ini aja, rumah jangkar aja. Oke. Nah, kemudian masuk ke shop drawing untuk fabrikasi, saya lihat juga sudah di-approve oleh kelas ya. Iya. Kemarin Sudah. saya confirm ke Mas Aditya, ini sudah di-approve. Kemudian saya juga masuk di sini melihat antara shop drawing dengan fabrikasi kesesuaiannya oke. Overall proses fabrikasi di PT BOS bagus. Ya. Jadi untuk dimensional sama kondisi selama fabrikasi itu bagus. Saya masuk ke HSE plan. Nah, HSE plannya tidak ada untuk project ini. Gitu. Harusnya memang ada. Terbukti kenapa? Pada saat pekerja itu masuk belum ada training, Pak. Safety induction. Ada Pak? Ada di sini ada. Pak. Ada. Trainingnya Ada. Ada. Safety induction, setiap orang masuk ada safety induction Pak. Sebelum Di bekerja. report nggak, Pak? Ada dokumennya di HSE. Di HSE ada, Pak. Saya kemarin nggak ada tuh. Bapak, maaf. Saya masuk safety induction-nya. Kami safety induction untuk kami punya pekerja Pak, bukan untuk tamu atau Nggak apa. di sini kita. Untuk pekerja semua ada pekerja safety aja. induction, pekerja aja. Untuk tamu kami memang enggak. Oke, nanti tolong di provide ya, Pak. Ya kalau untuk tamu kita. Untuk ada tamu safety memang briefing dari- kan. Kemarin kita safety briefing di ruangan sini. Oke. Untuk tamu memang kami belum ada, maksudnya di peraturan perusahaan kami belum ada untuk tamu. Oke. Tapi kalau untuk pekerja itu semua wajib safety induction. Oke. Ya, jadi menurut saya mungkin ini ada miskomunikasi Pak ya. Ya. Memang dari peraturan perusahaan untuk tamu kami tidak ada safety induction, hanya untuk pekerja. Gitu ya Pak ya. Oke. Maaf, Biasanya ya. sih safety briefing aja kalau untuk tamu. Oke. Lalu untuk project hours di record nggak ya, Pak? Project hours ya. Itu seharusnya ada Pak. Mungkin nanti dari engineering mereka belum keluarin Pak. Nanti kami Yang coba ngeluarin keluarin. bukan engineering sih, Pak. Project. HSE. Oh. Di HSE kami hanya untuk ini Pak, safety untuk dia punya ini aja Pak. Maksudnya keselamatan kerja yang kami masih terapkan. Project hours sih total ini. Total jam. Total jam Oh, kerja jam kerja. untuk safety. Iya. Itu kami belum Pak. Memang kami yang ada adalah safety induction untuk bekerja, intinya mencapai keselamatan dulu Pak. Oke, nanti Oke, ya. mungkin perlu di-improve ya, Pak. Ya, Oke. Bapak itu kan masukan dari Bapak ya. Tapi kan kita mesti lihat di kami punya kebijakan perusahaan juga kan Pak ya. Ada atau tidak di ISO kami kan ya. Oke. Kemudian saya masuk communication plan. Saya kemarin verifikasi ini belum dibuat ya Pak, communication plan. Jadi peer-to-peer communication antara PT BOS dengan PT PLA di project seperti apa. Misalnya QC PT BOS dengan QC-nya PT PLA belum ada tuh phone tree, terus organisasinya juga belum ada. Nah ini perlu ada improvement Pak. Jadi pada saat nanti ada masalah itu tidak langsung ke Pak Rudi dulu. Biasanya ada di per layer level antara QC dengan QC, engineering dengan engineering. Jadi tidak semua masalah diangkat ke Pak Rudi baru dieliminasi atau direview yang untuk bisa disampaikan ke klien, tidak begitu. Memang seharusnya ada communication plan. Nah, ini penting Pak, communication plan. Kenapa? Karena untuk men-tracking isu itu
menjadi sarana di sini ya untuk berdiskusi. Terbukti tadi misalnya masalah work progress. Nah, saya yakin di PT BOS itu sudah dipertanyakan. Ini bagaimana nih menghitung work progress ini? Tapi untuk mengangkat isu ini ke atas, bagaimana? Nah itu belum ada planning seperti itu. Nah itu yang harus dibicarakan. Makanya di dalam mengeksekusi proyek ini kan nilainya gede ya Pak. Bukan kayak kita beli mobil gitu ya, nilainya gede. Jadi memang harus semua didefinisikan. Yang menjadi dispute harus diutarakan ke klien. Begitu juga klien harus diutarakan kepada kontraktor. Jadi kedua belah pihak saling match mengenai hal-hal yang dispute. Saya lanjut ke procurement plan. Nah, untuk procurement plan per project tidak ada, tetapi mengikuti corporate. Karena di sini kan bekerja sama dengan Blue Steel ya Pak. Tentunya pengadaan barang-barang material dari Blue Steel pastinya ya. Setuju. Nah, ini kita bisa menyetujui bahwa procurement plan-nya mengikuti corporate. Dan setelah saya review pun dari sisi material PT BOS tidak kekurangan. Karena memang di fase awal ini masih structure dan plat ya permainannya, pekerjaannya. Nah itu tidak ada kekurangan, bahkan berlebih. Jadi PT BOS punya stok, nah ini suatu poin yang bagus. Kemudian saya masuk ke risk register. Risk register kemarin sudah saya tanyakan itu tidak dibuat Pak. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Kenapa? Pada saat menerima kontrak, apa sih yang harus dikerjakan gitu ya? Adalah melakukan risk assessment. Misalnya gini, PT BOS kan baru nih Pak. Saya lihat kan di sana ada pekerjaan reklamasi ya. Nah, tentunya penambahan tanah. Seorang PM atau kemarin GM ya Pak Ferry yang turun langsung. Mereka harusnya melakukan assessment mengenai leveling. Karena semua pekerjaan kapal itu kan diawali dari leveling. Nah, apakah tanahnya siap? Kalau tanahnya tidak siap, harus dipersiapkan kan gitu ya Pak. Masalah waktu persiapan ini harusnya dibicarain dengan klien gitu. Jangan saya nggak tahu ini teridentify atau tidak gitu ya. Cuman kita ingin improvement seperti itu mengenai risk. Jadi tanah-tanah itu ada compaction, mau di smelling atau segala macam gitu Pak. Nanti ada improvementnya. Kemudian Mohon izin sebentar ya. silakan Pak. Lalu di construction execution plan. Nah di construction execution plan ini tidak ada construction method. Sudah dikonfirm ya Pak Gunawan ya. Construction method tidak ada. Ya seperti apa? Construction method itu tahapan proses konstruksi keluar dari production yard masuk ke fase erection. Nah, apa-apa saja yang dilakukan selama erection itu ada nggak? Production flow Pak. Production flow-nya. Saya adanya ini erection sequence saja. Erection sequence-nya seperti apa? Mungkin bisa di-share Pak. Silakan Pak di-share erection sequence. Bisa sih. Bisa. Serius? Di WC nggak ada? Kita tunggu sebentar ya kalau Bapak. Enggak. Tapi Saya lanjut sambil menunggu dokumen Ya. erection sequence.
Jadi di construction execution plan ini pun seharusnya ada keterlibatan mengenai construction team. Saya pribadi setelah kita mereview construction teamnya di PT BOS itu masih dispute. Kebanyakan malah QC team yang turun sebagai construction team. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sehingga jalannya erection ya menurut saya jadi sebagai konsultan ini dispute gitu ya. Siapa yang akan mengendalikan subkontraktor di sana? Kalau dari QC, karena QC Bukan Pak, ada PIC Pak, bukan Ada Bukan PIC. PIC, Iya, kita ada pakai PIC. PIC. PIC itu bukan apa? QC yang Person person in in charge. charge. Purchase in charge kan? Person in charge, Pak. Dia sebagai Dari- dia memiliki kualifikasi construction. Iya. Dari PRA. Oh Bukan. bukan, Dari dari BOS. BOS. Iya, Kayak supervisor lah, kayak supervisor yang in charge yang mengarahkan pekerjaan. mengarahkan pekerjaan project. Kemudian isi dari construction execution plan ini pertama manpower loading. Oke. Nah, kita tidak melihat perencanaan manpower loadingnya seperti apa kan. Ada memang di submit MPS di schedule. Jumlah manpower segala macam. Tetapi di laporan progress report banyak juga yang ternyata tidak berjalan sesuai manpower loading. Nah, itu harusnya ada dicari root cause-nya kenapa begitu dari PT BOS. Kemudian disampaikan dalam report, diutarakan ke klien. Lalu dicari root cause-nya seperti apa, itu BOS. Gitu. Bukan harus dari PLA yang kejar-kejar itu. Lalu equipment loading. Enggak, saya. Di-share aja dulu, nggak kelihatan. Oh ya. Lalu equipment loading di sini Pak Pahot, ya. ya baru kelihatan di layar, baru kelihatan. Oke, sudah. Oke Pak, kita di construction execution plan Pak nomor 8. Nah, di sini menjadi bottleneck juga di sini. Antara manpower loading baik itu manpower loading maupun equipment loading itu tidak teridentified di awal, kemudian di dalam pekerjaan kesehariannya dan tidak dimasukkan dalam progress report yang mengenai masalah-masalah dan root cause-nya. Seharusnya saya lihat di progress report itu kan kondisi tidak ada pekerjaan cukup lama ya, bisa lebih dari 2 minggu ya. Nah, harusnya dari PM itu melaporkan kenapa seperti itu gitu. Itu ya Pak. Untuk erection metodenya sudah ada sequence. Sudah saya kirim ke Bapak. Saya lanjut ke project organization chart. Nah, tadi mengenai construction team, engineering team, QC team, procurement team itu seharusnya dimasukkan di dalam project organization chart. Walaupun organisasinya bukan projectis. Di organisasi project itu kan ada banyak tipe ya, ada projectis itu full time di project itu. Bisa matrix, dikombinasikan dia di corporate job desk-nya apa, responsible-nya apa, kemudian di project sendiri apa, lalu ada fungsional. Ini sama dengan matrix tetapi load-nya berbeda dalam jumlah percentage. Nah, ini sebaiknya dibuatkan. Kalau rekomendasi kami ini harus dibuat supaya nanti dilanjutkan ke peer-to-peer communication plan tadi. Itu harus jelas di atas. Kemudian saya lanjut ke project performance. Di project performance ini ada kirim file ya. Oke, saya ambil dulu. Oke, saya tampilkan ini sequence dari BOS.
Pak Komang sudah kelihatan ya Pak Komang? Ya, udah. Oke, kelihatan Pak. Bisa saya besarkan. Nah ini jelas di sini ada erection bottom panel ya. Langkah-langkahnya juga diberitahukan di sebelah kanan, jenis pekerjaannya. Kemudian ada juga dilanjutkan nanti dengan erection center transverse bulkhead panel. Lengkap di sini. Jadi ada erection center longitudinal, ada erection center transverse, lanjut ke pemasangan vertikal dan diagonal tension, pemasangan vertical ladder, longitudinal panel, erection ship di nomor 7, ada erection side transversal, lalu pemasangan vertikal dan diagonal tension. Nah ini fasenya sudah cukup lengkap. Ini bagus. Nanti kita lihat di mana deviasinya di lapangan. Sampai di fase 20 ini ada erection sideboard, pusher box, dan pintu sideboard. Lalu erection bulwark, lanjut ke wings, anchor setting, lengkap. Jadi ada total 27 step pekerjaan ya Pak. Nah untuk masing-masing pekerjaan ini Pak, terkait safety tadi, apakah ada dibuatkan work permit Pak? Work permit untuk hot work kan itu apa? Iya, Semua, Pak. baik itu untuk hot work Lifting. maupun cold work. Belum Belum ya. ada. Belum ada. Nah, di sini kita gini Pak, project itu harus bisa di tracking dokumentasi. Pada saat orang itu bekerja, sebaiknya setiap pekerjaan itu dibuatkan permit. Baik itu cold work, lifting, hot work, confined space, bekerja di ketinggian, itu harus ada. Jadi pada saat nanti di tracking progresnya, reportnya, permit-permit itu bisa kelihatan gitu. Juga bila terjadi insiden, apakah dibuat JSA-nya, job safety analysis-nya. Kalau itu tidak ada, maka bisa berbahaya jika terjadi accident dan insiden. Nah ini penting ya. Kemudian saya masuk tadi ke project performance. Kelihatan ya Pak Komang? Ya. Project performance, ya, project performance ini tolak ukurnya apa? Nah ini saya mau tanya sama Pak Gunawan, bagaimana mengukur project performance? Kalau dari kami project performance itu dalam artian dari project itu sendiri itu meet dengan schedule. Oke. Ya. Nah, jadi parameternya ya dari progress itu. Oke. Ya. Dari progress itu nanti apakah nantinya ada deviasi dengan schedule yang awal. Ya. Kalau ada deviasi misalkan behind schedule berapa persen, ya kita buatkan recovery-nya seperti apa gitu. Itu sih dari kami. Oke. Ya mungkin kedepannya perlu diimprove ya Pak, karena project performance itu diukur dari dua hal. Pertama schedule performance index, nanti itu kelihatan schedule-nya sudah behind atau leading. Iya. Kalau progress itu sendiri berdasarkan scope itu tidak menjadi tolak ukur, karena standarnya project tadi menggunakan earned value management. Jadi ada schedule performance index sama cost performance index. Tentu cost-nya bukan cost-nya internal BOS ya, cost-nya kontrak gitu. Nah ini yang akan harus ditampilkan gitu Pak, berapa cost yang sudah berjalan. Ini belum dilakukan, nanti tolong dilakukan improvement ke depannya.
Kemudian mengenai dokumen manajemen, saya lihatnya dokumen masih tersimpan di masing-masing orang, Ya. ya kan Pak? Kalau bisa sih ada satu server, di situ disimpan semua dokumen per project gitu Pak. Karena kalau orang ini keluar, resign, kena pecat, atau segala macam ya, Iya. dibawa lah dokumen itu kan hilang juga. Benar Pak, yang Bapak bilang semua ini memang kami lagi melakukan improvement Pak. Iya. Ya, saya sangat setuju, masuk ke tempat bagus ya Pak ya. Tadi saya baru dapat telepon dari bos saya, Pak Benny langsung. Semuanya Bapak ngomong ini benar, itu nggak salah. Kami juga sedang melakukan perbaikan semuanya, setuju Pak ya. Dan hasil meeting saya sudah tanya ke bos saya, ternyata ini ada misunderstanding. Maksudnya Pak Benny di MO yang kemarin adalah bersedia itu dengan kelas, bukan dengan konsultan ya, gitu loh Pak. Makanya sih nggak Pak.